Presiden Ren. Presiden Ren, bolehkah saya bertanya? Bagaimana Anda bisa Menjadi ketua grup terdaftar di usia 27? Ya, Presiden Ren. Ketua grup terdaftar. Pianist Concert. Cinnamon, desainer ternama. Bolehkah saya bertanya, bagaimana Anda mengelola identitas-identitas ini? Bake it. Kembali ke perusahaan. Karakter pendukung ini dengan namaku, Betapa Menyedihkan. Jelas putri sulung keluarga Ren. Tapi dia masih memuja pecundang itu. Ya ampun, dia tidak fokus pada karir. Atau karakter pria utama ini, bukankah Fang Ye lebih menarik? Tidak bisa berkata-kata. Nyonya Ketua, bukankah Anda sebaiknya istirahat? Tidak perlu. Saya hampir selesai membaca buku ini. Saya hanya. Hetai. Nona Ren. Nona Ren. Apakah Anda? Nona Ren. Nona Yihan kembali besok. Sesuai kontrak, pekerjaanmu sebagai peran ganda selesai. Kata-kata Presiden, Anda harus meninggalkan villa sebelum gelap. Ini perjanjian pemutusan kontrak, mohon tanda tangani. Kontrak peran ganda. Perjanjian pemutusan kontrak. Saya bertransmigrasi ke dalam buku. Dan bertransmigrasi sebagai seseorang. Dengan namaku karakter pendukung wanita yang menyedihkan. Sheng Chuan. Aku tahu. Aku hanya pengganti Yihan. TAPI. Tapi aku mencintai lebih darinya dulu. Sheng Chuan. Sheng Chuan. Kumohon padamu, biarkan aku tinggal. Aku akan lakukan apa saja. Apapun yang kau minta. Kakak, Sheng Chuan, bukankah sudah kuperingatkan? Jangan pernah sebut namanya. Kau tak pantas. Kau hanya bayangannya. Jangan berani menginginkan apa yang bukan milikmu. Pergi kau. Sheng Chuan. Tolong, biarkan aku bersama. Tak masalah kau mensentainya. Hanya, beri aku kesempatan merawatmu. Kumohon. Apa belum cukup jelas? Kau palsu. Lajapila. Biar ku perbaiki dirimu. Maksudmu aku juga mencintainya? Jangan bilang kau pikir, aku sungguh punya perasaan padamu, itu hanya sisa cintaku pada Yihan yang kuberikan padamu. Sheng Chuan. Luo Sheng Chuan. Kau janji selamanya, bukankah begitu? Apa yang kau lakukan? Kau hilah jika kau muncul lagi di dekatku atau Yihan Cubana kau. Sheng Chuan? Karena kau tak cinta aku lagi. Untuk apa aku hidup? Nona Ren. Nona Ren. Nona Ren. Jadi, aku bertransmigrasi ke momen kelam cerita saat sang protagonis di user, karakter asli, tak pernah pulih, mengakhiri hidup. Ya Tuhan, seorang CEO seperti terjebak di dunia bodoh. Karakter sampingan terobsesi cinta, konyol sekali. Apakah alam semesta pikir, hidupku terlalu sempurna, harus mengujiku begini? Nona Ren, aku tahu kau mencoba merayu Tuan Luo. Hentikan fantasi ini. Tanda tangan sekarang, ambil uangnya. Lebih baik daripada tidak. Tau malah. Apa hukumannya? 20 juta. Biar ku selesaikan. Jika kau menolak, kau akan kami usir paksa. Rekening yang sama seperti dulu. Murah hati seperti biasa. Telepon aku lagi, Tuan Luo. Aku tak tahu permainan, tapi ingat ini. Tuan Luo memimpin Imperium Luo Corp. Orang dengan statusnya bukan untuk rakyat jelata untuk digapai. Kau terlalu yakin diri. Jangan khawatir. Dalam pekerjaan kami sebagai pemeran pengganti, aku serius soal integritas profesional.
Lagipula, aku sudah bertemu banyak pria. Untuk Luo Xingchuan. Dia bukan tipeku. Masih di sini ya? Katakan padanya untukku. Hubungin kira. Tak pernah lebih dari kontrak. Orang seperti Luo Shengchuan takkan pernah merendah untuk bersama kaumnya. Kenapa kau masih di sini? Tuan Luo, Nona Ren. Dia sudah pergi. Dia pergi? Bagaimana bisa dia pergi? Aku mengerti sekarang. Dia masih jual mahal, permainannya belum usai. Katakan padanya berhenti bermimpi. Aku takkan pernah mencintai pengganti saja. Hatiku hanya milik Yuhan Xiorang. Nona Ren memintaku bilang. Biar ku tebak lagi soal aku tak cinta padamu. Tak sanggap melepaskanku, menolak bersamaku, cukup dramanya. Dia bilang terima kasih. Sudah kuduga. Terima kasih sudah jadi, sapi perahku 3 tahun. Maksudnya APA? Dengan uangmu, dia membeli mobil dan properti, berinvestasi 5 juta di Dana, membuka lebih 10 cabang. Oh, dan Tuan Luo, dia minta ku bilang, semoga kau bangun masa depan dengan Nona Ren segera. Jika tidak, jangan khawatir, lain kali kau butuh pengganti, panggil saja aku lagi. Tapi, Berhenti tergagap, katakan saja. tapi sejujurnya, kau masuk dalam salah satu klien terburuknya. 3 kali lipat tarifmu lain kali, atau dia takkan ambil bisnis. Minggir. Satu koktail Coral Sea. Segera datang. Hei, Ada apa di sana? Oh, itu penyanyi tetap baru. Dengar dia teman pemiliknya, lumayan tampan. Namanya Fontigreke. Selera saya bagus sekali. Saat membaca buku, pemeran pria kedua yang setia. Sayangnya jiwa asli, bertemu dia di waktu yang salah. Setelah jiwa asli ditinggalkan, mengandalkan lagu Fang Ye, mereka saling mengesahani, dan saling menyelamatkan. Fang Ye tak pernah berani mengaku, hingga Ren Xinglan meninggal. Dia menyesal terlambat. Xinglan. Kenapa? Mengapa cari begini? Semua salahku tak melindungimu. Andai saja aku menunjukkan perasaanku, kau takkan mati? Xinglan, Xinglan Bangan. Sesuai alur buku, penyanyi penulis lagu fenomenal ini belum masuk industri. Jika bisa kudapatkan sebelum tenar, dengan bakat dan daya tariknya, kita bisa cepat mulai. Ditambah caraku sendiri. Nanti di Zhejiang, ruang apa yang ada untuk keluarga Luo dan Ren? Aku harus ambil kesempatan ini. Yuba Nazib Jiwa Asli. Hei Nona, mau minum? Pergi sana. Muncul di sini berpakaian begini. Kau hanya mencoba menjual diri? Berhentilah sok polos. Jangan punya niat buruk. Jangan makam-makam denganku. Kau berhadapan dengan Baha. Pergi sana, berani masuk bar ini lagi. Bukan hanya satu pukulan. Ada apa di wajahku? Teman, kau keren sekali. Dan kau bernyanyi sangat baik. Boleh ku tambah WeChatmu? Aku tak menambah orang asing. Ayahku orang besar di industri ini. Meninggungku, kau takkan pernah masuk industri. Yakin kau mau menolak? Bibi, dia sudah bilang tak tambah orang asing. Apakah tak dengar? Saya pak kau. Apa hubunganmu? Yang kau pikirkan itu. Kau tunggu saja. Ayo, katakan padaku, hubungan kita seperti apa? Aku ingin jadi sponsor MU. Apa katamu? Kau akan setuju. Minuman ini kau yang bayar.
Penampilannya berikutnya dalam buku. Seharusnya Ren Yihan, pesta ulang tahun kepulangannya. Jadi, dalam 3 hari. Sepertinya aku harus memenangkan hati Fang Ye sebagai putri tertua keluarga Ren. Aku harus mengambilnya kembali sebelumnya. Yihan, selamat datang di rumah. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Luo Shengchuan, jangan pikir saat aku di luar negeri, aku tidak tahu apa yang kau lakukan di rumah. Mencari pengganti palsu untuk menggantikanku, kau menjejekan. Yuhan. Putri kesayanganku akhirnya pulang. Aku di sini. Qu'attaquant apa Yong convaincant? Ayah akan membelikannya untuk... Permisi, maaf sekali. Kau baik-baik saja, nak? Aku baik-baik saja. Apaku Yixuan? Yixuan, putriku. Ayah akhirnya menemukanmu. Tuan, tolong tenang dulu. Kau ikhwanku. Aku yakin, lihat. Kau masih punya tahi lalat ini. Kau putriku, sangat sulit mencarimu. Ayah, kakakku hilang lebih dari 20 tahun lalu. Apa kau yakin tidak salah? Ya Tuan. Sebaiknya berhati-hati. Aku merasa agak kenal. CK, kenal denganmu? Yixuan. Tuan, nama saya Ren Xinglan. Saya bukan Isuan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sore ini atau besok. Anda punya waktu? Marikita pergibersama untuk. Te paternita? Selamat, Nyonya Ketua. Dari hasil laporan tes ini, ditunjukkan gadis muda ini memang putri keluarga Ren kami yang hilang lama. Putri sulung, tak diragukan lagi. Dia benar-benar putriku tersayang. Paman, Bibi. Saya. Amham. Ayah. Ya. Ibu. Yeah. Ibu di sini. Halo, Luo Shengchuan. Pemeran pengganti yang kau sewa, bukankah namanya Ren Xinglan? Yuhan, dipilih untukmu. Le Chengquen, kau hila? Aku tidak mau orang mengira kita. Maaf. Ren Xinglan, kau kenal dia? Di pesta ulang tahunku lusa nanti. Aku tidak mau dia mencuri perhatianku. Ren Xinglan. Dia hanya orang biasa. Bagaimana dia bisa di pestamu? Lakukan saja yang kuminta. Kenapa banyak tanya? Jangan lupa, Ayu adalah investor terbesar keluargamu. Baik. Jika ini beres, mungkin aku akan memberimu sedikit pensiun. Shengchuan. Ren Xinglan. Pada akhirnya, kau hanya figuran. Tunggu saja. Aku akan bereskan kau. Aku pasti dapatkan restu Yihan dan keluarga Ren. Halo, Tante. Kau sudah di sini. Yihan di atas. Pergi mendengarnya. Masalah datang. Lan, ibu akan cari foto-foto lama. Duduklah.
Shuwei Xiaku mengikuti alur asli, nanti Renihan, kedua sahabat ini akan berilla. Aku harus mendahului mereka. Paman Chen, bisakah kau bantu aku? Yong, apa kau benar-benar rela menyerahkan separuh milik keluarga Ren pada saudara liar yang kau temukan? Tentu saja tidak. Jadi, kau perlu membantuku. Wei. Aku ingat kau kenal pianis Yunjong kan? Oh. Kau ingin membuat Ren Xinglan malu, jika dia berani merebut barangku, akan kubuat dia tak bisa bertahan di kalangan atas. Ini hanya ayahku dan keluarga Renmu kerjasama. Jangan khawatir. Akan kubilang ayah, Ashui. Dari mana asal orang udik ini? Apa yang kau lakukan di sini? Rumah terbesarnya Yang. Pernah ia tinggali tak? Seluas toilet ini. Hei, jangan bicara begitu, meski dia dibesarkan. Dalam kemiskinan, dia tetap kakakku. Kakak, kau pantas jadi kakaknya Yihan. Jangan pikir masuk keluarga Ren berarti kau bisa jadi Phoenix. Manis ya manis. Manis seperti dia. Siapa tahu pekerjaan rendahan apa yang ia lakukan di luar. Itu akan kuberitahu orang sepertimu, orang udik yang tak bisa tampil. Bahkan masuk. Penses-tu keluarga Ren? Kau hanya bisa di rumah. Lingkungan ini bukan untuk orang sepertimu. Berharap masuk. Kalian? Pikir paman dan Bibi menyukaimu? kukatakan pada mereka hanya tertarik karena kau baru. Orang sepertimu hanya akan membuat mereka malu di sini. Mereka akan semakin kesal padamu. Nona, Ingat foto ini? Lan. Ayo lihat fotonya. Sedang apa kamu? Oh, anakku, kenapa tasmu dikemas? Kamu tidak bahagia di rumah? Beritahu ayahmu. Ayah akan belikanmu villa lagi. OM dan Tant, maaf mengganggu akhir-akhir ini. Aku pergi sekarang. Oh, anak ini, kamu bicara apa? Memangnya kamu mengganggu kami? Aku ibumu. Ini rumahmu. Aku hanyalah orang biasa yang tak pantas. Jika aku di sini, mereka akan bilang, aku mau nikahi orang kaya. Anak dari keluarga miskin sepertiku hanya akan membawa malu. Siapa bilang? Putriku sayang, Ada Apa, ceritakan pada ibu dan ayah. Kami akan recite to you. Kepala pelayan Chen. Chen Youfu. Ketua, Aku tanya padamu, Longlong, apa yang terjadi di sini? Ketua, tadi, Nona muda memintaku mengambil sesuatu. Aku melewati kamar Nona kedua. Ayah aku, diam. Kau lanjutkan, aku dengar. Nona Chu dan Nona Xia menghina Nona muda. Omong kosong. Diam, lanjutkan. Mereka menghina Nona muda, berharap menikahi orang kaya, ayam hutan, Phoenix. Ketua dan istrinya, hanya untuk minat sesaat. Seseorang seperti Nona muda, kau, kan segera bosan padanya. Baiklah, di sini di keluarga Ren, Mangina putri Ren Dongle, Berani Nyako. Paman Ren. Enya. Aku bukan pamanmu, kalian berdua. Keluar dari keluarga Ren sekarang. Kau tak lagi disambut di sini, Enya. Belum pergi juga, Hengerush Chan. Antar mereka keluar. Lewat sini, silakan. Putriku sayang, jangan ambil hari kejadian ini. Mereka hanya iri padamu. Anak baik, istirahatlah lebih awal hari ini. Perjamuan ulang tahun besok. Kau juga salah satu bintangnya. Ayahmu berencana di perjamuan untuk memperkenalkanmu pada semua. Mulai sekarang. Tak ada lagi yang akan menindas. Seyaterna Dongar Namanda. Saya dengar Anda mengincar putri saya.
Sheng Chuan mengagumi putri Anda. Dan saya harap Ketua Ren. Lebih dari kekaguman, saya curiga, itu juga Anda. Motif grup lu. Tidak perlu dijelaskan, saya mengerti. Selama Anda berbudi baik, saya tidak keberatan membantu Anda. Pesta ulang tahun akan dimulai. Kalian anak muda, bersenang-senanglah. Nanti saya menyusul. Ya. Saya tidak menyangka Anda datang, Ren Xinglan. Lihat apa yang kau lakukan. Tidak punya malu. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kau sungguh tak punya malu. Jangan pikir, saya tahu apa yang kau pikirkan. Menjara kau pesakan aku dan Ihan, hubungin kita. Kamu bisa bersamaku selamanya, benarkah? Konyol. Ren Xinglan. Jangan pikir karena kau mirip Ihan, kau bisa menggantikannya. Dia putri seorang miliarder. Dan kau hanyalah orang biasa. Bagaimana kau bisa dibanding dia? Apakah kau lupa sesuatu? Nama belakangmu Ren juga. Sungguh kebetulan. Nama saya Ren juga. Ren Xinglan. Banyak sekali orang bernama Ren. Tapi keluarga terkaya, keluarga Ren, hanya ada satu. Aku tahu, kau begitu tergila padaku. Harus kuakui. Antara kau dan Ren Ihan, mengesampingkan status. Aku mungkin memilihmu. TAPI. Minirala. Tak peduli bagaimana kau mendekat, semua sia-sia. Kita dari dunia berbeda. Hahaha. Aku belum pernah melihat orang narsis seperti ini. CEO Luo, kupikir wanita ini tidak akan berubah. Jika kita tak memberinya pelajaran, dia takkan menyerah. Bagaimana jika dia merusak rencanamu dengan Nona Ren? Itu takkan sepadan. Aku punya cara. Baiklah. Ayo lakukan seperti kata. Apa yang kau lakukan? Bukan apa-apa, kami akan buka bajumu dan ambil foto bagus. Sebagai kenang-kenangan. Dengan foto-foto itu, kau takkan berani bertindak gegabah. Apa kau punya hati? Pergi. Jangan mendekat. Jangan ke sini. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Ren Xinglan, kau memaksaku melakukan ini. Kau tak berhenti menggangguku. Cukup panas. Nona muda, biar kutunjukkan sesuatu. Feng Ye, sudah cukup melihat kesayanganmu. Jika kau tak segera datang, selidiki kasus ibumu. Ibuku? Bagaimana dia tahu ibuku? Diamkan dia. Cepat, diamkan dia. Jangan khawatir, kami pastikan kau terfoto dengan cantik. Bekerja samalah dengan baik. Lepaskan. Ya ampun. Aku bisa kehilangan kendali. Siapa yang bayar tagihan medis? Urusi saja urusanmu sendiri. Aku masak dan keluarkan kau. Kau yang bilang. Siapa kau? Ini sebenarnya? Pergi sana. Dasar anak kecil. Jangan ikut campur urusanku. Kau tahu bos siapa aku? Kalau berani sentuh aku. Lepaskan sendiri. Atau ku lepas sendiri. Aku yang lepaskan. Aku lepaskan sendiri.
Lanjut, Zapa kamera. Bilang tak berani ulangi. Takkan berani lagi. Keluar. Hai. Kau. Aku CEO grup Luo. Aku sarankan jangan ikut campur. Ayo berkelahi, lepaskan. Jika ada masalah, aku jamin keselamatanmu. Dengar itu, Presiden Luo tak mau bertindak? Nunggu bantuanku? Tadi sok jagoan? Sudah, jangan lepaskan. Kau mengganggu pandangan. Dengar baik-baik. Kalau berani ganggu lagi. Jangan salahkan jika ku ekspos semua kejadian ini ke publik. Kita lihat keluarga Ren masih mau terima sampah sepertimu. Tunggu saja nasibmu. Pukulannya keras sekali. Tak takut carry masalah, aku tak peduli padamu. Tenang, ini bukan darahnya. Hanya kena giginya. Tanganku agak pegal. Pijatkan untukku. Tak bisa pijat sendiri? Tuan Feng ya. Masih ingin tahu tentang ibumu? Nona Ren. Apa maumu sebenarnya? Bukankah sudah kukatakan aku ingin memilikimu? Aku mau kamu. Aku tidak menjual karyaku atau diriku. Jangan khawatir, maksudku mendapatkanmu bukanlah seperti yang kau pikir. Ini, aku ingin mengontrakmu sebagai artis. Aku hanya orang biasa. Kau sudah bersusah payah, hanya agar aku mau tanda tangan. Kau pikir aku percaya itu? Kau tidak punya pilihan, atau punya? Baiklah, asal kau tidak menyesalinya. Aku percaya. Kau tidak akan membuatku menyesal. Hai, tunggu sebentar. Kau duluan saja, aku pergi dandan dulu, nanti kutemui lagi. Feng Ye. Kau datang hanya untuk hadir pesta ulang tahunku? Sudah lama aku tak dengar kau bernyanyi. Paisake kau, jangan menolak. Oh Feng Yi. Aku ingin mendengarnya. Kumohon. Apa kau tak tahu? Bersikap seperti ini menjijikan. Feng Ye. Meski kau tak hormat, tapi Yihan adalah pewaris keluarga Ren dan bintang utama hari ini. Tidak baik kau melakukan ini. Aku tak lihat masalahnya. Aku datang bukan untuknya. Lagi pula, toko utama hari ini Adalah pewaris keluarga Ren yang baru ditemukan. bukan dia. Pewaris siapa ini? Kok aku belum pernah melihatnya? Dia sangat cantik. Bahkan dibanding kecantikan dia tak kalah dari Yihan. Mungkinkah dia keluarga Ren, putri sulung yang hilang? Ada piano di dekat Fa. Mainkan sebuah lagu, biar kulihat keahlianmu. Hai, siapa kau? Beraninya kau bicara pada kami, pada Fang Ye seperti itu. Apa kau tak punya sopan santun? HMPH, kau rupanya, si udik. Fang Ye, Zhonggang Pedulikandia. Dia hanyalah seseorang dari luar, yang ditemukan begitu saja. Lagu apa yang kau mau? Kakak Feng Ye. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Tidak memaksakan diri, hanya bermain piano. Masih, hanya main piano. Dia tadi bicara dengan kami, terasa mengganggu.
Apa yang dia lakukan? Tepat sekali. Bagaimana dengan gadis itu dibanding Yihan kita? Kasihan sekali. Mengatakan kamu tidak akan populer. Kau poles riasanmu dan dikerumuni. Jangan salah paham. Ren Yihan itu pewaris keluarga Ren. Kami bersekolah di SMA yang sama. Dulu dia ngejar aku. Aku tahu. Selama dia di luar negeri tahun-tahun ini, dia tetap mengirimimu banyak pesan. Kamu tahu semua ini? Saya tahu banyak hal. Bagaimana lagi aku tahu tentang ibumu? Mulai penampilan. Ganteng banget kakak Fang Ye, debut sekarang juga. Talentanya jauh melampaui ini. Aku benar tak salah menilainya. Bagaimana? Jika aku harus jujur. Tentu saja. Menurutku, biasa saja. Itu biasa saja. Hai, berhenti berpura-pura. Kamu masih biasa saja. Apa kamu tidak tahu Fang Ye? Berapa tahun ia main piano? Berapa banyak penghargaan ia raih dan kamu berani menghakiminya? Ah, sudahlah. Orang udik ya tetap udik. Berusaha kira berpura-pura. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Ren Xinglan, apa kamu tidak tahu? Berpura-pura tahu. Apa yang tidak kamu tahu itu lucu. Kamu seharusnya minta maaf. Kepada Fang Ye. Lakukan demi aku. Dia kan temanku. Kamu bertingkah begini. Apa aku salah? Biasa saja ya biasa saja. Jujur saja. Aku melebihkan kemampuan. Kamu memang punya bakat. Jika kamu dapat kesempatan, aku akan mengajari. Apa kamu bercanda? Kamu Mengajar Fang Ye? He. Ya sudahlah. Bagaimana kalau dia benar-benar bisa? Benar kan? Benar. Benar. Kenapa kamu tidak tunjukkan pada kami apa yang ingin kami lihat? Seseorang yang bisa mengkritik. Kemampuan piano biasa Fang Y. Seperti apa levelnya? Tidakkah kalian setuju? Ya. Hei, jangan terburu-buru. Guru Yunzeng. Kesini, lewat sini. Yunzeng? Apakah itu pianis terkenal? Dia ada di sini juga? Ini akan menarik. Seya Dangar ses orang di sini. Sedang bermain piano. Orang kami yang ini, Alinya para Ali. dibandingkan dengannya, Kemampuan piano Fang Y Pin. terlihat biasa saja. Oh, kalau budget saya benar-benar harus belajar dari mereka. Apa kamu dengar itu? Kamu harus bermain baik. Tunjukkan pada kami kemampuanmu. Jangan khawatir. Saya tidak akan mengecewakanmu. Ren Xinglan, bukankah kamu sudah cukup bikin masalah? Kamu sama sekali tidak bisa main piano. Semua masalah ini. Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi bukankah kamu tahu? Kamu, Ren Xinglan. Beberapa minggu lalu, kamu bahkan tidak bisa membaca not. Bagaimana bisa dalam semalam kamu menjadi pianis? Tuan Luo, seberapa kino Anda dengannya? Lebih dari sekadar kenal. Ren Xinglan ini pernah berpacaran denganku. Kilyarga biasa. Later belakang biasa. Lulus dari universitas biasa. Sungguh salah satu yang paling orang biasa. Itu tidak terlalu penting. Tapi kemudian saya sadari. Wanita ini tidak hanya menginginkan, dia mengincar kekayaan keluarga saya. Itulah mengapa saya putus dengannya. Jadi dia ingin bergantung pada pria untuk jadi Phoenix dari ayam kampung. Betapa tidak tahu malu. Luo Shengchuan, kamu hanya meringkuk ketakutan. Lari lebih cepat dari siapapun. Bagaimana kamu tiba-tiba jadi berani? Oh, saya tidak menyangka. Kamu akan jadi boros. Dan ahli berganti muka. Ren Xinglan,
Jangan berlebihan. Tidakkah kamu lihat statusmu? Apakah kamu pantas di sini, guru? Sepertinya piano tidak akan dimainkan. Oh, sayang sekali. Kakak, sebaiknya kamu minta maaf pada Fang Ye dan semua orang, akui kesalahanmu. Lagi pula, orang-orang ini orang luar. Jika kamu mempermalukan keluarga Ren, ayah akan tidak senang. Ren Yihan, Apa ada yang bilang kamu terlalu pasif-agresif? Kau. Aku hanya melakukan ini demi kebaikanmu. Benarkah begitu? Membiarkan Chu Wei membawa Yin Zheng mempermalukanku juga demi kebaikanku? Apa maksudmu? Saya tidak mengerti. Berhentilah berpura-pura dengan trikmu. Kamu bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipuku. Bukankah kamu ingin aku mempermalukan diriku? Baiklah, hari ini aku tunjukkan siapa yang sebenarnya dipermalukan. Berlagak. saya ingin tahu itu. Diam. Ada APA? Bukankah kau bilang dia tidak bisa main piano? Dia sungguh tak bisa. Teddy, aku ingin dia meniru latihan pianomu, tapi dia tak bisa baca partitur. Karena itu, aku sampai memarahinya. Bagaimana mungkin setelah lagu ini usai? Itu pertama kali saya mainkan. Bagaimana bisa dia memainkannya dan memainkannya lebih baik dariku? Bakat musik alami, nona muda ini. Bakat musik absolu. Bagus. Dimainkan sangat baik. Terdengar indah. Kemampuan piano nona ini sungguh luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yun Zheng. Ini kartu nama saya. Tentu saja saya tahu, seorang pianis terkenal dunia. Anda terlalu baik. Bulan depan saya ada tur dunia. Saya ingin tahu jika saya boleh mengundang Anda ke panggung untuk bermain bersama saya. Tentu tidak masalah. Pantas kau begitu percaya diri. Ternyata kau memang hebat. Bahkan Master Yun Zheng secara pribadi mengundang. Dia pasti luar biasa. Untuk keluarga Chu Dansia, wajah sombong tadi itu. Jadi canggung sekarang, kan? Semuanya. Sekarang aku berhak mengajari Fang Ye. Ada apa yang bisa dibanggakan? Hanya bermain piano. Itu saja. Saat ini, banyak piano digital punya fungsi bermain. Siapa tahu kamu bermain lisik? Presiden Luo. Ucapan bodoh semacam ini seharusnya tak diucapkan. Kau. Boro-boro piano ini, apakah itu digital? Bahkan jika iya, kau pikir, Denken Tuan Yun Zheng, dan semua orang di sini begitu banyak mata. tak akan tahu jika Nona Ren benar-benar bermain atau tidak. Lagi pula, lagu ini Baru saja kutulis. Hari ini pertama kali. Bagaimana bisa terekam di pianonya sebagai track putar otomatis? Dengan kata lain, Nona Ren ini mendengar Fang Ye bermain sekali dan memainkannya lebih baik. Itu luar biasa. Dia jenius, sungguh. Benar sekali. Jika aku, Yun, tak bisa bedakan asli palsu, aku takkan berani muncul di kancah internasional. Tapi orang ini beberapa hari lalu tak bisa baca partitur. Hanya dalam sehari, dari pemula menjadi penampil? Kedengarannya mungkin? Mendengarnya berkata begitu. Memang terdengar aneh. Mustahil. Tepat sekali. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana jika aku hanya menggodamu? Menggodaku? Bagaimanapun, orang sepertimu, si bodoh kaya, sulit dicari. Ren Zhenglan. Berkata begitu, kenapa masih di sini? Apa kau ingin aku membongkar kelakuan buruk semua untukmu? Ren Zhenglan. Aku sadari sejak kita putus. Kau jadi seperti orang yang berbeda. Presiden Luo, Kau tidak diterima di sini. tolong pergi. Kau pikir dirimu siapa? Perkai ke kau aku. Luo Shengchuan tidak mengizinkanmu bicara pada Kak Fang Ye. Yuhan, kau memukulku untuknya?
Aku sangat menyesal. Tapi Fang Yi adalah teman terbaikku. Jangan bicara begitu tentang dia. Lu A Sheng Chuan, Tungwa Ku. Lu A Sheng Chuan, berhenti di situ. Cari si Fang itu. Kenapa kau mencariku? Apa kau tak mencintaiku? APA, tak tahan dengan hal sepele ini? Jangan lupa, kau bisa cari orang untuk menggantikanku. Urusan ini belum ku selesaikan denganmu. Biar ku beritahu kau, jika kau masih ingin terus bersamaku, singkirkan jalang itu dan usir dia sekarang. Kalau tidak, akan ku ganti dirimu. Aku akan bilang pada ayahku tentang semua ini. Tidak, Yuhan. Aku salah, aku terlalu gegabah sebelumnya. Tolong maafkan aku. Bagus kau menyadarinya. Mulai sekarang, urus urusanmu sendiri. Dan jangan ganggu aku. Yuhan. Kenapa dia jadi begini? Mungkinkah dia dan Ren Xinglan? Tuan Luo, jangan lupa. Kau mengejar Nona Ren, bukan hanya untuknya, tapi untuk keluarga Ren. Benar. Keluarga Ren. Meskipun Ren Xinglan hebat, dibanding keluarga Yihan, dia bukan apa-apa. Selain itu, perjamuan hari ini, terutama untuk anggota baru keluarga Ren, saat penyambutan, jika kau benar-benar kecewa dengan Nona Ren, habiskan waktu dengan wanita ini. Masuk akal. Kau sangat pintar. Jadi, menurutmu, apa yang harus kulakukan? Kau harus dulu memenangkan hari Nona Ren. Silakan. Pikirkan itu, perjamuan ini disiapkan untuk Nona Ren ITU. Tapi sekarang, siapa yang paling bersinar? Ren Xinglan. Tepat sekali. Penampilan Ren Xinglan barusan benar-benar terlalu mencolok. Bahkan mencuri perhatian tuan rumah. Jadi, Tuan Luo, prioritas utamamu kini adalah menyingkirkan dia demi kesan baik pada Nona Ren itu. Kichua. Kau mencariku. Xinglan, baru saja kembali ke keluarga Ren. Mungkin ini pertama kalinya di acara seperti ini. Pergi Pongildia. Aku akan memberitahunya beberapa hal. Ya. Aku tidak mengerti. Bagaimana bisa kau bertaruh padaku dengan taruhan sebesar itu? Karena aku mengenalmu lebih baik dari... Ren Xinglan. Apa kau selalu begini? Kau baru saja putus dan sudah dekat dengan yang lain. Ren Xinglan. Tak peduli seberapa baik kau menyamarkannya, itu tetap tak bisa menyembunyikan dirimu yang menjijikkan. Tuan Luo. Untuk klien seburuk diri, aku hanya punya satu hal untuk dikatakan. Jika ada urusan, mari bicara uang. Jika tidak, pergi sana. Lihat ITU. Dia tipe orang yang akan melakukan apa saja demi uang. Aku menyarankanmu untuk menjauhinya. Permisi, Tuan Luo. Tadi, Nona Ren menandatangani kontrak denganku dan membayarku 20 juta untuk kerja sama jangka panjang kita. Sebenarnya kupikir Nona Ren tidak seburuk yang kau katakan. 20 juta. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Tentu saja, itu milikmu. Kau lupa. Menggunakan uang orang bodoh untuk menafkahi adikmu. Kau tak tahu betapa senangnya aku. Aku mengerti. Ren Xinglan, maksudmu, pada akhirnya, kau tak bisa meninggalkanku. Jadi kau ingin pakai cara ini untuk memprovokasiku, kan? Kau mengikutiku ke pesta. Dan lagi, di depanku, kau pamerkan bakatmu. Kau bahkan cari pria untuk memamerkan padaku. Pada akhirnya, kau tetap tak bisa melepaskan. Baiklah. Jika begitu, aku beri kau satu kesempatan lagi. Pergi dari sini sekarang. Mungkin kita masih bisa berteman. Luo Shenchuan. Kamu tidak berpikir, aku datang untuk mengejar. Itu sebabnya aku di sini? Belum tentu. Kamu masih ingin melihat orang seperti apa Yihan itu.
Aku tahu kamu tidak pasrah. Aku harus mengakui, dalam beberapa aspek, kamu jauh lebih baik dari kubayangkan. Bahkan baru saja tadi, mulai tertarik pada TAPI. Bagaimanapun, kita berasal dari dunia berbeda. Ada APA? Mungkin kata-kataku menyakitinya. Kamu memang menyakitiku. Tapi melukai perutku. Sekarang, aku rasanya ingin muntah. Kamu, Ren Zenglan. Saat ini berbicara baik-baik dengan. Jadi aku tidak akan menyebut Kekacauanmu di pesta Ren. Hanya kamu mencuri perhatian dari tamu utama. Berarti kamu tak diterima di sini. Aku mencuri perhatian tamu utama? Oh. Jadi itu alasannya. Kamu gagal memukau Ren Yihan. Kini kau alihkan perhatian pada putri bangsawan Ren yang baru datang, benar? Aku tulus pada Yihan. Yakin? Tentu saja aku yakin. Kau ingin aku memberimu kesempatan lagi? Beri aku kesempatan. Aku akui. Dalam beberapa hal, kau lebih baik dari Yihan. TAPI. Ren Yihan adalah pewaris keluarga Ren. Bisa bantu keluargamu Luo bangkit kembali, kan? Itu omong kosong. Ren Zenglan. Aku rasa kau hanya pecundang yang pahit. Jika kau tak bisa mendapatkanku, kau ingin mencemari ketulusanku pada Yihan. Kau takkan pergi, kan? Baiklah, tunggu saja. Aku panggil seseorang sekarang untuk mengusirmu, Tuan Luo. Di pesta keluarga Ren kami, kau mengancam akan mengusir pewaris keluarga Ren. Itu tidak pantas, bukan? Nona muda. Pilayan Chen, kau serius? Tuan Luo, aku terlihat bercanda? Nona muda, ketua membutuhkanmu. Tolong temui dia. Baiklah, Paman Chen. Aku segera ke sana. Kau adalah anggota keluarga Ren. Yang lama hilang. Yang asli. Turkjet? Aku baik-baik saja, tapi ada orang pasti sangat menyesal. Kenapa tidak bilang lebih awal? Aku baru saja tahu. Memangnya kenapa aku harus memberitahumu? Tolong jangan putus denganku. Tuan Luo. Kau hanya klien, jangan terlalu memikirkannya. Aku pulang sekarang. Nanti kutemui lagi. Jujur saja, Nona Ren lebih baik dari Nona kedua. Jauh lebih baik. Berbakat. Dan kepribadiannya hebat. Bukankah begitu, Tuan Luo? Tentu saja. Tuan Luo, apakah kau singkirkan yang imut? Ide buruk itu darimu, bukan? Brengsek kau, kamu yang imut. Presiden Luo, kenapa kau memukulku? Sialan, aku pukul kau. Apa kau tidak tahu? Ren Xinglan adalah putri tertua keluarga Ren. IDE Pisuk APA, biarkan aku mengusirnya, akan kuusir kau. Presiden Luo, kau dan Nona Ren, sejak awal. Perani kau membantah? Akan kubuat kau membantah. Ayo, membantahlah. Perci, jangan sampai kulihat kau lagi. Kalau kulihat kau lagi, kuliti kau hidup-hidup. Luo Shengchuan, kenapa kau jadi sinting? Kenapa kau tidak memberitahuku? Dia saudara perempuanmu. Kamu tahu. Ren Yuhan. Kamu pikir mempermainkanku menyenangkan, kan? Luo Shengchuan, berani kau membentakku? Dulu kamu tidak pernah memperlakukanku seperti ini. Aku tak pernah menyangka kau akan menjadi seperti ini. Aku, apa yang berubah dariku? Luo Shengchuan, jangan pikir aku tidak tahu alasan kau mengejarku, bukan hanya untukku, tapi juga untuk kekayaan keluarga Ren. Kamu. Bisakah kau menyangkalnya? Benarkah? Kamu tahu, Ayu sangat peduli pada penampilan. Kamu pikir dia yang tumbuh miskin di luar pertahan anak haram. Jabatan putri sulung ini, sampai kapan dia bisa bertahan? Aku bisa tinggal bersamamu.
Namun dengan satu syarat. Kamu harus membantuku menyingkirkan si dia yang datang dari mana saja si anak haram itu. Usir mereka untukku. Masalah ini kita kesampingkan dulu saja. Saat aku pulang malam ini, kita akan cepat cari solusi dan menyelesaikannya. Bagaimana dengan ini? Ayah, urusan ini kau sudah menunggu cukup lama, kan? Tidak apa ayah. Aku baru saja dengar, perusahaan perlu menyesuaikan struktur ekuitasnya. Kamu tahu tentang ini? Aku tahu sedikit. Kalau ini terlalu sulit untuk ayah, aku punya rencana yang layak. Bisa kamu selesaikan? Bisakah kamu mengatasinya? Nona muda. Di bawah Ren Group, dana bernilai miliaran. Struktur ekuitas banyak memiliki masalah. Tidak seperti buku teks. Xinglan, ini menyangkut Nazi Bren Group. Ini bukan permanent. Mengapa tidak? Dengarkan saranku dulu. Gunakan jika berguna, belum terlambat. apa yang kau katakan benar. Lalu beritahu aku cara menyesuaikan ekuitas. Bagaimana seharusnya beroperasi? Paman Chen, saya perlu kertas dan pena. Ya. Ayah, lihat. Bagaimana mungkin aku melewatkan ini? Caranya begini, tanpa fluktuasi pasar, dan alokasikan ekuitas. Alokasikan lagi. Ini saling menguntungkan. Xinglan, menemukanmu. Anujra Darituan. Hadiah yang luar biasa. Terima kasih, ayah. Calo begitu bermain. Ayah segera turun. Putri sulungku. Menutupi penyesalan tak punya anak lelaki. Bagaimanapun, Gadis ini, Yihan, agak pisik. tidak bisa menghadapi situasi besar. Sekarang dengan Xinglan, masa depan grup kami, saya tidak perlu khawatir lagi. Kemampuannya benar-benar mengesankan. Selamat, Ketua. Apa? Pak Ren ada di perjamuan untuk mengumumkan pewaris. Apakah ini bisa dipercaya? Ketua. Ini benar-benar bisa diandalkan. Aku berani pertaruhkan nyawa. Baik, saya paham. Benarkah? Apa itu nyata? Mengumumkan pewaris, acara besar. Kok sebelumnya aku tak dengar kabar? Saya rasa sangat mungkin akhir-akhir ini dia menemukan putri sulungnya adalah alasannya. Beberapa hari lalu, putri sulungnya bahkan menelepon khusus untuk memarahi saya. Pria tua ini. Jadi maksud Anda, pewaris yang dia umumkan kemungkinan putri sulungnya. Putri sulungnya lulusan sekolah kelas 2, hanya orang biasa. Ren Donglai, rubah tua itu, bagaimana mungkin dia menyerahkan perusahaan padanya? Itu masuk akal. Oh, benar. Gadis itu masih di perjamuan. Aku harus meneleponnya, memberi nasihat. Benar, cepatlah kalau begitu. Kakak, Diatak Pantajadi Kakakion. Si. tapi masih dianggap keluarga Ren. Ayak. Hanya anggota dewan. Dia berharap kali ini, dengan optimasi ekuitas, dia bisa naik jabatan. Urusanmu, aku. Takkan ikut campur. Kojila. Dia dibesarkan di luar selama puluhan tahun, liar. Sekarang, keluarga Ren hanya ingin tahu soal dia. Dia tak bisa menandingi Ihan. Ini. Hai, ayah. Aku dengar kabar, Pak Ren akan umumkan di perjamuan pewaris Ren S Group. Sangat mungkin itu putri kedua mereka. Yihan, jangan salah pilih pihak. APA. Yian. Sebenarnya grup Ren pewaris berikut. Oke, ayah, aku tahu. Kek. Ada apa ini? Pewaris apa? Ashui, ayah. Benarkah diumumkan di perjamuan? Ko yakin? Baiklah, jangan khawatir. Kami akur saja. Kita kaya. Kita kaya. Kakak, Ko kaya. Ada apa ini semua? ayahku baru saja menelepon. Dia memberiku info bocoran. Malam ini, Paman Ren akan mengumumkan di perjamuan. Yihan akan menjadi pewaris. Grup Ren. Benarkah? Tentu saja itu benar. Ayahku juga memberitahuku.
Ayahku juga berkata, agar akur dengan Yihan. Jangan memihak yang salah. Lagipula. Paman Ren itu pintar. Dia tahu siapa yang lebih baik. Sepertinya ayah, dia memihakku. Benar sekali, menurutku. Paman Ren. Takut ada orang luar bergabung, membuatmu tidak senang. Jadi dia memilih, pada saat ini, mengumumkan status pewaris. Ini untuk meyakinkanmu. Aku tahu itu. Pasti dirimu. Bukankah kau baru saja berpikir, Ren Xinglan lebih baik? Itu tidak benar. Bagaimana denganmu? Aku melihatmu ragu tadi. Sudah memutuskan sekarang? Yihan, aku salah bicara tadi. Jangan khawatir. Aku pasti di pihakmu. Baguslah. Sedang apa? Jangan marah-marah begitu. Bajunya baru saja kotor. Gon formalmu. Aku akan belikan yang baru. Kak Vai. Dulu, Kak Xinglan. Terbiasa dengan kemiskinan. Mungkin ini pertama kalinya ia memakai gaun. Bagaimana mungkin dia tak marah? Benar. Aku hampir lupa soal itu. Kak, kau harus cepat urus itu. Pesta segera dimulai. Kita harus naik panggung. Kau sudah keterlaluan. Kenapa melihatku? Aku. Berani-beraninya kau memukulku? Untuk tendanganmu tadi, aku sudah mengalah padamu. Ren Xinglan, jangan keterlaluan. Yian, lihat dia. Kak, Diam. Ucapkan satu kata lagi, aku juga akan memukul. Ren Xinglan. Menurutmu kau sudah menjadi putri keluarga Ren dan kau segalanya? Kau heni ala. Pada akhirnya, Zekor anjing lia tak terurus. berani sekali kau memukulku? Biar ayah bilang Paman Ren, siapa dirimu sebenarnya? Ren Xinglan. Ayahku juga. Mitra Ren Group. Sebagai putri ketua Ren, kau memukul anak mitra. Kau akan kena semprot. Lihat. Satu tindakan menyebabkan Ren Group begitu banyak masalah. kakak, kau harus minta maaf kepada mereka berdua. Mereka sahabat baikku. Aku yakin mereka takkan menuntut. Saya minta maaf. Baru kali ini ku dengar. Korban minta maaf kepada penyerang. Ren Xinglan, jika kau teras begini, akan kubuka kau simpananku. Akan kusampaikan semua. Agar semua tahu. Orang seperti apa putri keluarga Ren sebenarnya. Nona Ren, Nona kedua. Tolong bersiap. Ketua akan naik panggung bersamamu sebentar lagi. Oh, Nona Ren, gaun Anda. Ada yang menjebakku. Aku ganti baju. Baiklah, cepatlah, waktu tidak banyak. Ruang ganti di atas. Sudah siap semua? Jangan khawatir. Kami jamin dia akan naik dan tak menemukan gaun layak. Ren Xinglan, tunggu saja. Kau akan malu di panggung. Ren Group yang terhormat dan kedua putrinya menghadiri jamuan. Bagaimana bisa tak ada gaun cadangan? Ini tak seharusnya terjadi. Tak perlu menebak. Pasti ulah dua dalang itu. Bagaimana sekarang? Kau akan naik panggung Zigera. Kau tak bisa begini dan tak ada gaun. Ingat ini, wanita bisa lebih dari sekadar putri kecil dalam gaun mewah. Pertama-tama, terima kasih semuanya karena telah hadir di putri saya. Pesta ulang tahun Yihan. Mengambil kesempatan ini, saya punya dua pengumuman besar. Yang pertama adalah, kalian semua mungkin tahu, yaitu putri sulung saya, hilang. Ren Xinglan akhirnya kembali ke keluarga Ren. Yang kedua adalah, dengan kesempatan ini,
Saya ingin mengumumkan, grup Renshi memiliki pewaris baru. Untuk siapakah orangnya? Saya akan membuat kalian penasaran. Yo. Ini putri bungsu saya, Yihan. Saya juga sangat menyukainya. Kalian semua pasti sudah sangat mengenalnya. Kalian semua bisa datang hari ini. Masih belum siap, sulit cari pakaian, tidak tahu harus berbuat apa. Ren Xinglan, oh Ren Xinglan, ini jurang di antara kita. Saya yang ada di mata semua orang, pewaris keluarga Ren, sedangkan kamu hanya bisa menjadi bayanganku. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan lagi tokoh utama pesta hari ini. Dia putri sulung saya, Ren Xinglan. Xinglan. Sekarang dia sudah selesai. Biarkan Paman Ren menanggung malu di panggung. Dia tidak akan pernah lagi bisa bertahan di keluarga Ren. Xinglan, Jiliranmu. Permisi, karena membuat semua orang menunggu.